Halo Sobat Cendekia sekalian, apa kabar? Kita bertemu lagi di video terbaru dari Cendekia Financial Center, di mana pada video kali ini saya memutuskan untuk membahas tentang obligasi korporasi. Mengapa saya tiba-tiba mempunyai ide untuk membahas obligasi korporasi? Ya, karena tentu saja ya bahwa satu tidak banyak orang yang tahu ya, karena kalau saya berdasarkan pengalaman saya di beberapa grup Telegram ya itu dalam berbagai kesempatan saya menemukan bahwa lebih banyak orang itu memahami obligasi itu hanya sebatas dari obligasi yang diterbitkan oleh negara seperti ORI, sukuk dan lain sebagainya. Dan tentu saja yang membuat saya tergelitik untuk membahas obligasi korporasi itu adalah karena saya juga melihat bahwa banyak investor reksadana, terutama reksadana pendapatan tetap atau reksadana obligasi, ya di salah satu Albert menyebutnya seperti itu selalu saja melakukan pertanyaan yang berulang-ulang. Ya, mengapa satu reksadana pendapatan tetap itu grafiknya naik terus, sementara ada reksadana pendapatan tetap lain yang kenapa kok grafik NAV-nya itu naik turun dan akhir-akhir ini cenderung turun. Nah, mereka merasa bahwa kan bukannya ini reksadana pendapatan tetap, kan sama-sama obligasi, kenapa kinerjanya beda? Nah, itu saya kemudian merasa bahwa wah berarti orang harus tahu juga bahwa nggak semua obligasi itu adalah obligasi yang terbitkan oleh negara. Ya, perusahaan itu bisa menerbitkan obligasi, intinya seperti itu. Nah, kira-kira apa saja sih yang bisa kita pelajari terkait obligasi korporasi? Nah, kalau saya sendiri ya untuk video ini saya memutuskan ya untuk lebih memfokuskan video ini di 3 poin ini. Ya, harapannya adalah untuk hal-hal yang mendasar seperti ini itu para sobat cendekia dan mungkin masyarakat lain yang melihat video ini itu bisa memahami ya memahami lebih dalam lagi tentang obligasi korporasi. Jadi poin yang pertama adalah kita bisa sama-sama tahu apa itu obligasi korporasi ya. Terus kemudian di mana dan kapan ya kita sebagai masyarakat itu bisa membeli obligasi korporasi serta yang paling penting itu adalah bagaimana resiko dan return atau imbal hasilnya. Penjelasannya lebih tepatnya ya. Jadi bukan hanya sekedar angka tapi juga penjelasannya ya. Nah, untuk menjawab poin pertama ya, ini izinkan saya untuk sharing ya, sharing salah satu materi yang ada di kursus ya, ada di kursus investasi ya yang diselenggarakan oleh Cendekia Financial Center. Salah satu modulnya itu adalah modul tentang analisa efek obligasi. Ya, dan di sini ya saya akan menjawab pertanyaan pertama tadi dengan modul saya ini. Nah, jadi pada dasarnya ya obligasi korporasi itu adalah obligasi salah satu jenis obligasi ya yang kalau ditinjau berdasarkan sektor atau pihak yang menerbitkannya ya itu di negara ini ya itu pada dasarnya itu ada tiga sebenarnya ya yaitu yang pertama obligasi negara atau government bond yaitu ini saya yakin banyak orang sudah tahu lah ya mungkin investasinya melalui bibit, melalui bareksa, tanam duit, atau mungkin melalui bank. Ya, mungkin Anda nasabah prioritas, Anda investasinya obligasi negara itu melalui bank. Dan yang namanya obligasi korporasi atau sorry obligasi negara atau surat berharga negara itu ya itu ada tipe yang konvensional atau disebut sebagai SUN surat utang negara dan SBSN ya atau surat berharga syariah negara. Nah, jadi ada istilah-istilah seperti ORI, SBR, SR, ST. Ya, ini kalau misalnya para sobat cendekia yang sudah berinvestasi di melalui bibit atau bareksa ya dan sebagainya itu, ya kalau dengar istilah itu, nah ketahuilah bahwa ini tuh pembagiannya seperti ini. Ya, ini kita hanya membahas tentang SBN retail saja, ya retail saja. Sementara ada juga jenis lainnya ya seperti FR ya FR itu adalah fixed rate ya, dan kemudian ada VR itu ada variable rate ada juga obligasi negara yang
berdasarkan mata uang negara lain, misalnya US dollar, maka itu biasanya Indon, ya Indon seri berapa, ya itu banyak jenisnya kalau obligasi korporasi, ya dan yang paling sering dijumpai oleh sobat cerdas sekian sekalian ya pastinya itu adalah 4 jenis ini biasanya, ya ini yang paling populer di kalangan masyarakat awam yang sering main di BB dan Bareksa. Nah, tapi yang sering dilupakan itu adalah obligasi itu juga dilihat dari pihaknya itu adalah pihak perusahaan, ya. Dan ini ya, maksudnya perusahaan itu ya menerbitkan obligasi, ya itu kan kadang sering ngutang, ya. Perusahaan itu ngutang. Ya, yang namanya usaha atau bisnis itu tidak hanya ngutangnya itu lewat bank, mungkin tidak hanya juga ngutangnya lewat keluarga atau teman ya, tapi juga melalui masyarakat yang tidak dikenal. Nah, salah satu caranya adalah dengan menerbitkan obligasi perusahaan atau corporate bond. Untuk apa? Tentu saja ya banyak sekali motifnya kenapa kok perusahaan itu menerbitkan obligasi. Ya, nanti juga kita akan bahas lebih lanjut lagi ya dengan beberapa contohnya nanti. Nah, obligasi perusahaan ya itu diterbitkan oleh perusahaan yang berorientasi profit, baik itu BUMN ya, kalau kita kenalnya mungkin ya seperti PLN, Pertamina, terus kemudian bank-bank ya misalnya Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, ya sampai dengan misalnya Kereta Api Indonesia dan lain sebagainya. Itu klasifikasinya itu adalah obligasi perusahaan, bukan obligasi negara ya. Kemudian perusahaan swasta, ini tentu saja ya. Terus kemudian yang namanya obligasi perusahaan itu salah satu indikator layak tidaknya dibeli itu adalah peringkat kredit ya, memiliki peringkat kredit yang mengindikasikan kemampuan pembayaran kupon dan pokok di masa mendatang. Seperti itu ya. Nah, yang disebut dengan peringkat kredit itu apa? Ya, nih saya ini ya di sini kita lihat lebih lanjut lagi ya. Untuk pemeringkatan kredit sendiri ya itu ada sebenarnya ada berbagai versi ya. Jadi ada versi dari Pevindo atau PT Pemeriksaan Efek Indonesia, ada versi dari PT Fitch Rating Indonesia, ada PT ICRA ya, ECRA Indonesia. Kalau di luar negeri ya biasanya itu adalah Standard and Poor ya, seperti itu. Nah, yang disebut sebagai kategori lain investasi, kalau misalnya sobat cendekia tertarik berinvestasi di obligasi korporasi, itu pastikan obligasi yang kita beli itu berada di kategori lain investasi atau disebut sebagai investment grade, ya investment grade. Nah, biasanya kode peringkat obligasi yang masuk pada kategori ini itu adalah peringkat triple A, ya intinya ada triple A itu sangat aman. Kemudian double A plus, double A minus, A plus, A dan A minus, kemudian triple B plus, triple B dan triple B minus. Tapi memang kalau saya sendiri ya merekomendasikan untuk sobat cendekia sekalian itu kalau tertarik beli obligasi korporasi itu nantinya memilihnya itu yang ratingnya itu A ya, paling paling banter itu A minus. Ini saran ya, saran saya saja. Ya, mengapa? Karena yang namanya kondisi ekonomi itu tidak tentu, ya, tidak tentu dan bisa saja bisa mempengaruhi perusahaan. Ya, perusahaan bisa gagal bayar seperti itu. Nah, hindari juga ya kategori yang tidak layak investasi atau disebut sebagai spekulatif atau junk bonds atau bisa dibilang seperti obligasi sampah ya. Ini obligasi sampah. Nah, kode peringkatnya misalnya ya BB plus, BB, BB minus, ada C ya sampai dengan C ya. Dan kalau misalnya ada obligasi yang peringkatnya D atau bahkan F ya, failure, itu adalah kategori gagal bayar. Sebaiknya ini bukan sekedar hindari, tapi diharamkan untuk dibeli. Ya, ini silakan dihindari ya, kecuali kalau Anda memang orang yang super kaya dan mencari semacam tantangan ya, itu terserah, itu kan uang Anda. Tapi untuk sobat cendekia yang saya yakin juga belum mencapai taraf kemerdekaan finansial ya, masih berusaha merangkak ya dari kelas sosial bawah menengah gitu, kalau mau investasi di obligasi korporasi tolong investasinya itu di
obligasi-obligasi korporasi yang peringkat obligasinya itu huruf A. Ya, semakin banyak huruf A-nya itu semakin bagus. Ya, kira-kira seperti itu ya untuk bisa menjawab pertanyaan yang nomor satu ini. Ya. Terus kemudian pertanyaan yang kedua, di mana dan kapan bisa membeli obligasi korporasi? Ya, terus kemudian bagaimana resiko dan return atau imbal hasilnya. Nah, poin kedua dan poin ketiga itu bisa kita coba untuk ulas bersama-sama ya dengan contoh. Baik, jadi kalau misalnya ya kita di Google ya kita klik Google dan kemudian kita ketikkan beli obligasi korporasi ya itu sebenarnya banyak ya. Kalau ditanya di mana bisa beli obligasi korporasi, jawabannya yang paling pasti itu adalah bank ya, bank yang memiliki divisi investasi atau bank yang itu memiliki unit bisnis sekuritas atau aset manajemen. Ya, contohnya ini Beyond ini milik dari BNI, ya BNI Sekuritas, di mana dalam aplikasinya, ya ini saya juga punya Beyond ya aplikasinya itu memiliki info-info dan penawaran terkait dengan obligasi korporasi. Ya, terus kemudian ada juga ini di contoh ini ya di BS Bank ya. Terus kemudian ada MOS ya. MOS itu milik dari Mandiri Sekuritas ya. Dari nama saja tahu berarti ini afiliasinya dengan Bank Mandiri. Kemudian OCBC NISP ya, Bank NISP, terus kemudian mana lagi UOB Indonesia, Trimegah Asset Management, BCA termasuk ya. Jadi pada dasarnya pertanyaan kedua sudah bisa dijawab separuhnya ya di mana beli obligasi korporasi. Nah, tapi untuk kepentingan video ini ya ini saya memakai contoh saja ya sekali lagi yang akan saya klik ini itu hanyalah contoh ya contoh dan bukan berarti saya mempromosikan pihak ini ya karena saya juga tidak dibayar sama sekali untuk mempromosikannya ya tapi saya memilih contoh ini karena pihak ini ya itu menyediakan informasi yang termasuk standar komplit ya terkait dengan obligasi korporasi kepada masyarakat umum tanpa harus kita itu mendaftar akun atau login ya di sistemnya yaitu MOS ya MOS itu milik Mandiri Sekuritas ya MOS by Mandiri Sekuritas ini ya dan di sini kita bisa lihat ya jadi kita tidak wajib menjadi apa namanya membuka akun untuk bisa belajar tentang obligasi korporasi di sini. Maksudnya belajar obligasi korporasi itu maksudnya adalah berbagai informasi ya terkait dengan penawaran obligasi itu dibuka seluas mungkin ke publik, termasuk beberapa dokumen ya yang sifatnya itu katanya sangat dahsyat, tapi kok saya pun bisa mengaksesnya dengan gratis ya seperti itu. Nah tadi saya sudah scroll ke bawah dari atas ke bawah di penawaran obligasi. Nah kalau kita bisa lihat di sini ya bahwa sebenarnya kita bisa melihat ya bisa melakukan setting utak-atik dulu apakah kita akan melihat semua obligasi yang pernah dan sedang ditawarkan oleh Mandiri Sekuritas atau kita hanya menampilkan yang dalam penawaran saja. Ya, dari situ kita bisa lihat bahwa kalau misalnya ya masih putih-putih seperti ini ya kalau kotak-kotaknya ini itu berarti ini masih dalam masa penawaran. Kita kalau punya akunnya ya kita sudah bisa ikut ya untuk mulai yang namanya proses book building. Nah, sementara kalau yang sudah abu-abu seperti ini, artinya ini sudah lewat, ya, sudah lewat. Tapi datanya masih bisa kita akses, sehingga ini bisa jadi salah satu sarana belajar kita obligasi korporasi. Ya, kalau kita lihat, ya, nah ini kalau bisa dari sejak dahulu kala banget ya, dahulu kala banget nih, yang paling lama itu datanya tahun 2019, ya. Sementara yang terbaru ini ya itu adalah dari penerbitnya adalah PT Samator Indogas Tbk. Ya, jadi perusahaan ini ya apa namanya terbuka ya, berarti bisa dicari kode sahamnya ya. Nah, di sini juga kita bisa lihat kapan bisa membeli obligasi korporasi tersebut. Nah, di sini
Jawabannya adalah tergantung masa buildingnya itu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Ya, di sini kita bisa lihat ya, misalnya ini obligasi berkelanjutan 3 dan suku ijarah berkelanjutan 3 Samator Indogas tahap 1 tahun 2023 itu dibukanya 18 September 2023 sampai dengan 22 September 2023. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kita juga bisa ya, kalau misalnya Anda membuka akun di MOS, itu ada tipe obligasi pemerintah, ada tipe obligasi korporat. Ya, misalnya saya pilih pemerintah, nah, makanya di sini yang akan tertampil adalah hanya obligasi pemerintah, ya, ORI, ST, SR, dan lain sebagainya. Tapi kalau saya pilih korporat, maka hanya ada obligasi korporat di tampilan ini. Oke, nah kita contoh dulu ya, kita contoh dulu misalnya kita klik yang Samator Indogas ini. Nah, ini ya, jadi di sini kita bisa lihat bahwa masa penawaran awal itu adalah 18 September 2023 sampai dengan 22 September 2023. Ya, jadi di sini ada obligasi berkelanjutan 3 dan suku ijarah berkelanjutan 3. Nah, dari istilah ini ya, maka pada dasarnya kita bisa mengambil kesimpulan bahwa PT Samator Indogas itu sedang ya merilis dua jenis obligasi, yaitu obligasi konvensional ya dan obligasi syariah seperti itu. Nah, terus kemudian kalau kita lihat di sini rating ya, ratingnya berapa? Ratingnya itu adalah A dalam kurung IDN yang memberikan rating ini itu kebetulan adalah Fitch Rating Indonesia. Nah, di sini ya ditawarkan juga ya ada tenor dan indikasi kupon. Di sini sekaligus akan menjawab pertanyaan yang ketiga tadi, yaitu imbal hasilnya itu berapa sih kalau obligasi korporasi? Ya, di sini seri A ya. Di sini biasanya kalau obligasi korporat itu ada 2 sampai 3 seri. Maksudnya seri ini itu apa? Maksudnya seri ini adalah ya kita sebagai investor tuh bisa memilih mau investasi secara jangka pendek, jangka menengah ataupun jangka panjang menurut perusahaan itu. Sekali lagi menurut perusahaan itu. Ya, dalam kasus ini kebetulan ada 3 seri. Seri A itu tenornya 3 tahun. Dalam arti kalau kita beli sekarang, ya kita uang kita ya itu akan digunakan oleh perusahaan sampai dengan 3 tahun ke depan. Nah, sembari kita menunggu 3 tahun itu, kita mendapatkan kupon, ya kupon atau imbal hasil, kesepakatan imbal hasil. Nah, di sini kupon atau kesepakatan imbal hasilnya itu masih dalam masa penawaran, yaitu antara 7,15% sampai dengan 8,15%. Seperti itu. Ya, dan ketika kita menerimanya terus-terus sampai dengan 3 tahun, nanti pada tahun ketiga, bulan September atau bulan Oktober, tahun 2026 tadi ya, tahun 2026 kita akan mendapatkan modal kita yang aslinya. Jadi dari situ perhitungan imbal hasil ketika berinvestasi di obligasi korporasi. Mirip kan ya dengan obligasi pemerintah seperti SBN ya. Dan kalau kita lihat seri B 5 tahun, ya penawaran kuponnya itu 7,5 sampai dengan 8,5. Seri C 7 tahun, tenornya itu 7,9 sampai dengan 8,9%. Nah, di sini juga ada nominal target penerbitan. Jadi, si PT Samator Indogas ini itu menerbitkan obligasi dan mereka tuh punya target. Mereka punya target harus terkumpul uang sekian. Untuk apa? Untuk membiayai apapun yang pengen dia biayai ya. Jadi pertama dia punya target 70 miliar untuk obligasi yang konvensional dan untuk suku ijarah punya target pendanaan itu 70 miliar rupiah. Ya, jadi kita bisa lihat juga ya bidang usahanya itu adalah energi dan pembayaran kuponnya itu setiap 3 bulan dengan metode 30 per 360 day basis. Ya, artinya setiap 3 bulan sekali kita akan menerima kuponnya dalam bentuk rupiah dan sudah dipotong pajak penghasilan final. Nanti akan kita masuk ke bagian simulasinya ya dengan menggunakan Excel. Nah, untuk jaminannya sendiri tentu saja ya karena pemerintah saja ya pemerintah kan ketika ngutang ke kita
Dengan obligasi pemerintahnya itu kan pakai jaminan. Ya, jaminannya apa? Jaminannya ya kalau suku yang kemarin ya suku retail itu adalah jaminannya arus kas yang didapatkan dari hasil sewa eh, eh, aset-aset produktif maupun infrastruktur yang produktif seperti itu. Nah, kalau jadi jaminannya apa? Nah, jaminannya adalah jaminan khusus sebesar 50% dari pokok obligasi dan dengan jaminan umum sebesar 50% dari pokok obligasi, ya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 11. Nah, kalau ini berarti kita harus lihat dulu ya seperti apa jaminannya. Karena nanti akan saya kasih lagi salah satu contoh di perusahaan lain ya yang lebih jelas jaminannya apa. Oke. Nah, terus rencana penggunaan dananya ya, rencananya ternyata adalah sekitar 60% akan digunakan untuk pembelian mesin dan peralatan. Jadi, kalau kita ngutangin PT Samator Gas Indo ini, 60% uang kita itu akan digunakan untuk beli mesin ya dan peralatan. Sementara 40% yang akan digunakan untuk pembelian sarana pemasaran. Ya, jadi 60% buat produksi ya, kita asumsikan seperti itu dan 40% untuk dana pemasaran, marketing. Ya, sedangkan seluruh dana yang diperoleh dari penawar berkelanjutan suku ijarah ya itu sepertinya sama ya. Ya, jadi mau di obligasi konvensionalnya maupun sukunya, suku ijarahnya itu penggunaan dananya itu jelas yaitu untuk kegiatan operasional perusahaan seperti itu. Jadi sekali lagi ya masa penawaran awalnya seperti ini, terus kemudian ini tanggal pembayaran oleh nasabah. Jadi kalau misalnya kita sudah building, pesen ya, istilahnya pesen, ngecop tempat istilahnya gitu. Ya ngecop tempat deadline-nya 22 September. Kalau kita terpilih, ya terpilih dan boleh ya ikut ambil bagian. Nah kita tanggal pembayarannya itu adalah tanggal 10 Oktober 2023 yang mendatang. Seperti itu, oke. Dan minimum pemesanan, nah ini berapa minimum investasi di obligasi korporasi. Dalam kasus ini ya PT Samator Gas Indo itu menerima ya pembelian surat utangnya itu minimal 5 juta ya dan kelipatan 5 juta. Jadi 5 juta, terus kemudian 10 juta, 15 juta, 20 juta. Jadi seperti itu ya, kelipatan 5 juta. Ya, 6 juta bagaimana tidak bisa karena bukan kelipatan 5 juta. 11 juta bagaimana tidak bisa dan seterusnya. Seperti itu ya. Terus kemudian batas waktu pembukaan rekening ya, maksudnya ini kalau kita mau beli ini obligasi ini, tetapi kita ya tidak atau belum memiliki akunnya, maka kita paling lambat diharapkan itu membuka rekeningnya itu tanggal 19 September 2023 ya, di mana ini sudah tanggal 20 ya, video ini dibuat tanggal 20 berarti sudah terlambat ya. Kalaupun Anda tertarik tidak bisa membelinya ya karena sudah melewati deadline pembukaan rekening. Tapi nggak apa-apa. Yang namanya obligasi korporasi itu biasanya setiap bulan atau setiap 3 bulan sekali itu pasti ada. Terus kemudian biaya pemesanan ya. Jadi termasuk ini ya, termasuk bagian dari resiko. Resiko kalau memesannya ya melalui Mandiri Sekuritas. Resiko biaya pemesanan ya yaitu 1%. Maksudnya apa? Maksudnya begini, kalau misalnya kita mau beli 10 juta, ya, maka dana yang kita siapkan tanggal 10 Oktober itu bukan 10 juta, ya, tetapi 10 juta ditambah 1%-nya dari 10 juta. Nah, 10 juta itu kan 1%-nya itu adalah 100.000. Maka di akun rekening RT-nya itu harus disediakan dana sebesar 10.100.000 meskipun kita memesannya 10 juta. Jadi seperti itu Sobat Cendekia. Nah, terus untuk pajak final ya, pajak final ini sudah turun ya dibandingkan dengan era sebelum tahun 2021. Karena Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan itu menurunkan pajak untuk investasi obligasi, entah itu pemerintah maupun korporasi, itu dari 15% menjadi 10%. Ya. Jadi yang tadi ini ya, kupon-kuponnya ini atau imbal hasil yang ditetapkan ya per tahun ini masih gross atau sebelum dipotong pajak. Nah, nanti akan harus ada penghitungan bahwa 7,15% ini kalau dikurangi 10%-nya itu berarti hasilnya berapa. Jadi seperti itu ya. Nanti akan kita bahas lagi di simulasinya di Microsoft Excel. Oke ya, jadi indikasi dan lain sebagainya ya. Nah, enaknya di sini kalau di Mandiri Sekuritas ya,
buka di websitenya Mandiri Sekuritas itu adalah kita bisa ya mendownload kelengkapan informasi produk. Ada 3, yaitu prospektus, kalkulator, dan lembar minatnya. Ya. Nah, jadi di sini kita lihat prospektusnya atau yang disebut sebagai teaser, ya teaser. Dan ini sangat saya rekomendasikan ya bagi sobat cendekia sekalian untuk tetap membaca, ya. Jadi meskipun Fitch Rating ya sudah memberikan ratingnya ya bahwa ini A, ini investment grade, ya, ini kategorinya adalah aman. Silakan berinvestasi di sini. Nah, tetapi hemat saya, ya, saya punya prinsip loh, meskipun sudah diberikan rating aman, investment grade, saya tetap harus tahu ini perusahaan itu ngapain, operasionalnya seperti apa, dan kondisi resiko kreditnya itu seperti apa. Ya, kurang lebih ya informasi yang ada di sini itu mirip-mirip lah, ya mirip-mirip dengan yang sudah dipaparkan di websitenya secara langsung. Ya, namun ya ada beberapa hal yang bisa kita apa namanya kita perhatikan di sini ya. Oke, sampai sejauh ini masih masih sama ya, masih sama. Nah, nih sekilas mengenai perseroan. Jadi kalau kita misalnya kurang yakin perseroan itu seperti apa, profil seperti apa, kita bisa membacanya. Ya, jadi dulu namanya adalah Aneka Gas Industri ya, menjadi PT Samator Indogas. Berarti kalau Aneka Gas Industri berarti kode sahamnya adalah AGII. Ya, silakan dilihat di sekuritas masing-masing. Ya, intinya di sini kita bisa melihat ya, kita bisa doxing juga dewan komisarisnya siapa, direksinya seperti apa. Nah, silakan nanti kalau misalnya sangat penasaran, silakan di doxing di Google ya. Nama-nama ini kira-kira pernah nggak tersangkut dengan sebuah kasus atau pernah nggak nama ini terlibat di perusahaan yang sebelumnya itu perusahaannya itu malah bangkrut ya atau malah merugikan banyak investor. Ini juga merupakan salah satu metode ya untuk meminimalisir resiko dalam berinvestasi di obligasi korporasi. Ya, terus kemudian kegiatan prospek usaha perseroan kita bisa lihat di sini, ya. Saya skip saja. Ini juga termasuk kinerja keuangan perseroan, ya. Karena dari sini kita bisa lihat, ya, bahwa dalam menilai ya tingkat kesehatan kredit atau tingkat resiko kebangkrutan sebuah perusahaan itu indikator yang kita lihat itu adalah perbandingan antara jumlah utangnya atau di sini ada liabilitas dengan jumlah asetnya. Terus kemudian perbandingannya juga dengan jumlah ekuitasnya. Makanya di sini yang saya tekankan di sini adalah para sobat cendekia sekalian itu bisa membaca ya angka-angka ini. Kita lihat saja misalnya sampai dengan 31 Maret 2023 ya PT Samator Gas Indonesia itu punya aset 7,9 ya 7,9 juta. Berarti kalau juta-juta itu berarti triliun ya. 7,9 bukan triliun ya. Kalau ini sudah dalam ribuan digit dan triliun berarti 7 ya 7,1 triliun ya 7,9an kemudian ini 4,16 ini 3,71 kita bisa lihat di sini bahwa liabilitasnya lebih tinggi daripada modal ini. Sementara liabilitasnya itu sendiri itu lebih dari 50% asetnya. Nah, kalau saya membaca ini, ya kalau saya ya, ini perusahaan yang sebenarnya risiko kreditnya ya itu sebenarnya sudah agak di atas rata-rata. Karena saya sendiri punya prinsip, ya punya prinsip sebagai investor bahwa perusahaan itu yang menurut saya bagus, ya itu punya ya liabilitas itu di bawah ekuitas, sehingga jumlah liabilitasnya itu di bawah setengah kalinya jumlah aset. Ya, itu kalau saya ya kalau Anda terserah ya, apakah Anda masih mau menerimanya silakan. Nah, kalau saya sendiri melihat ini tuh sudah wanti-wanti itu aja. Ya, seperti itu. Ya. Terus kalau kita mau pengen tahu juga apakah perusahaan itu selama ini laba dan kondisi labanya itu naik apa turun, kita bisa lihat juga di sini. Ya. Misalnya di sini kita bisa lihat bahwa oke perusahaan sih masih laba ya, tapi dibandingkan dengan misalnya tahun lalu 12 Maret tuh turun apa naik ya. Terus kalau dibandingkan ya antara tahun 2022 dengan 2021 ya labanya itu turun apa naik. Nah, seperti itu. Dan apakah itu bisa mempengaruhi keputusan beli kita?
sekali lagi kembali ke kita, ya. Kalau kita orangnya konvensional, kita benar-benar akan memastikan bahwa satu, resiko kreditnya itu tidak banyak, ya, atau masih di bawah standar wajar. Dan kalau laba, bisanya adalah laba terus dan labanya itu naik, ya. Itu kondisi ideal kalau konvensional, ya. Tapi kalau Anda moderate atau risk taker, ya yang penting ambil aja utangnya lah setahun 3 tahun gitu ya, terus kemudian segera balik balik ya, modalnya kembali tambah kupon-kuponnya, itu juga nggak apa ya, seperti itu ya. Jadi kurang lebih seperti ini, rasio-rasionya juga sama ya. Silakan bisa diperhatikan juga ya. Kalau misalnya Anda jago, ya sudah jago dalam hal melihat rasio-rasio keuangan, silakan bisa gunakan prospektus ini sebagai salah satu tambahan informasi untuk mengambil keputusan seperti itu ya. Nah, jadi untuk resiko-resikonya kira-kira terdiri dari resiko umum ya, yaitu termasuk resiko perekonomian, resiko kenaikan tarif dasar listrik, yang intinya itu resiko umum itu yang sangat berdampak terhadap operasional perusahaan. Ya, sementara resiko bagi investor sendiri ya pada umumnya itu adalah resiko tidak liquid. Ya, ini perlu saya garis bawahi, dan ini juga terkait dengan reksadana sebenarnya, yaitu bahwa eh, karena ya kita itu berinvestasi di obligasi korporasi yang tidak liquid, maksudnya adalah ya kalau kita misalnya ya sudah masukkan uang 10 juta di sini, ini uang 10 jutanya itu benar-benar nggak bisa kita tarik sampai dengan, ya tergantung ya kontrak yang kita tekan apa, 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun di PT ini, seperti itu. Lah, ciri khas ini itu akan kebawa ke reksadana pendapatan tetap yang mayoritas itu adalah isinya itu adalah obligasi korporasi semacam ini. Ya, jadi kalau Anda sobat cendekia menemukan reksadana pendapatan tetap yang lurus terus naik ke atas gitu ya seperti ETPU, itu kemungkinan besar pasti isinya semua atau mayoritas itu adalah surat utang korporasi atau obligasi korporasi. Nah, dan ingat bahwa obligasi korporasi itu pada dasarnya resikonya lebih tinggi daripada obligasi pemerintah. Jadi garis lurusmu itu sebenarnya adalah ya manfaat yang kamu terima ya dengan syarat kamu menerima resiko bahwa perusahaan bisa bangkrut. Ya, apalagi kalau perusahaan swasta. Nah, perusahaan swasta kadang-kadang juga tidak di-backing sama pemerintah. Yang di-backing dengan pemerintah saja juga kadang-kadang bisa nggak jelas kok. Ya kan? Seperti itu. Ya, termasuk ini juga nih sudah ditulis juga ada risiko gagal bayar. Ya. Terus ada juga risiko pasar ya. Sekali lagi yang namanya pasar kita nggak tahu ya mau naik turun. Tapi pada dasarnya kalau resiko pasarnya sedang bergairah, ya kayaknya orang nggak pada kesulitan, tidak banyak pengangguran, tidak banyak pemecatan, ya itu kan perusahaan kan pasti akan lebih gampang ya cari order. Kalau lebih gampang cari order, ya berarti lebih gampang untuk bayar utang. Ini kan seperti itu. Ya, tapi kalau turun ya banyak pemecatan, pengangguran semakin naik, inflasinya semakin naik, nah itu juga bisa menyumbang faktor risiko untuk perusahaan. Dan kemudian risiko pembelian kembali. Nah, ini jarang terjadi, tapi bisa terjadi, yaitu perusahaan itu bisa melunasi utangnya itu lebih cepat daripada yang ada di kontrak. Ya, dalam artian membeli kembali unit-unit obligasi yang sudah dipegang masyarakat. Ya, seperti itu. Nah, berarti kan bagus Pak, kalau misalnya perusahaan itu bisa membeli kembali surat utangnya lebih dari perkiraan. Berarti perusahaan itu bagus. Iya, perusahaan itu bagus, tetapi tidak bagus buat kita. Kenapa? Karena di kita sendiri berarti kita harus kehilangan potensi kupon yang bagus menurut kita. Ya, sekali lagi ini subjektif, resiko ini subjektif. Dan karena kita sudah kehilangan mesin uang kita, ya kita harus mencari lagi perusahaan-perusahaan yang menerbitkan obligasi. Ya, bisa saja kuponnya lebih rendah. Ya, kita tidak tahu seperti itu.
Ya, jadi seperti itu ya. Kurang lebih poin kedua dan poin ketiga itu bisa dijelaskan seperti tadi. Nah, untuk kalkulator ya, misalnya kalkulator ini saya download dulu ya, saya download dulu. Kita lihat di sini. Nah, di sini bagusnya di website ini ya, itu adalah mereka juga menyediakan ya beberapa dokumen juga termasuk ini ya. Microsoft Excel kalau misalnya kita itu mau hitung-hitung ya, tapi kita tuh bingung ya, ya sudah selama kita punya komputer ya dan kita bisa utak-atik ya sudah kita punya Excel kita download file ini. Ya di sini di tab ini ya di bawah sini ada 3 tab ya, 3Y, 5Y, dan 7Y. Maksudnya adalah ini yang 3Y itu adalah perhitungan simulasi. Kalau kita tuh beli kontraknya itu yang 3 tahun. Terus kalau 5Y itu maksudnya berarti kontrak 5 tahun, dan 7Y itu kalau kita kontraknya itu 7 tahun. Ya, sini kita bisa lihat ya, di sini jangka waktu 3 tahun, ya, atau mungkin saya zoom lagi biar lebih jelas ya di layar. Rentang indikasi kupon 7,15% sampai dengan 8,15% gross. Ya, minimum pembelian 5 juta. Ya, ini bisa. Ya, ini yang kuning-kuning ini itu adalah angka-angka yang bisa kita edit sebenarnya. Ya. Nah, kalau kita nilai investasinya itu adalah 1 miliar, ya dengan asumsi kupon bersihnya itu 7,15 dan 8,15, ya itu simulasinya seperti ini. Ya, jadi kalau kita lihat misalnya 1 miliar, berarti kita cash out-nya, maksudnya itu uang yang harus kita keluarkan, itu bukan 1 miliar, tapi 1 miliar 10 juta 10.000 rupiah. Ya, ingat tadi ada fee 1% dan 10.000 rupiahnya itu sebenarnya yaitu ini dari biaya-biaya ini. Ya, saya menegaknya ini adalah biaya safekeeping fee atau bahasa ilmiahnya itu adalah custodian fee. Artinya 10.000 rupiah ini itu dibebankan kepada kita sebagai jasa, ya jasa bahwa kita tuh dokumen kepemilikan resmi kita, ya kita tuh punya dokumen resmi bahwa kita tuh adalah pemilik surat utang dari PT Samator Indogas ini, itu yang pegang itu adalah Bank Mandiri, seperti itu, termasuk biaya materainya gitu. Oke, nah di sini ada sebuah perhitungan ya. Di sini triwulan ya. Jadi triwulan itu berarti setiap 3 bulan sekali kita terima kupon. Ya, jadi di sini kita menghitung sebenarnya yang kita hitung adalah setiap 3 bulan kita tuh dapat kupon berapa atau imbal hasil rutin itu berapa. Ya, kalau 7,15% berarti setiap 3 bulan sekali kita akan terima 16.056.698 rupiah. Nah, tapi kalau nanti ya ternyata ditentukan bahwa kupon yang bisa kita terima itu 8,15%, maka kita akan mendapatkan 18.306.000. Jadi sekali lagi, ini saya tekankan sekali lagi, dua angka ini itu masih perkiraan. Perkiraan minimum dan perkiraan maksimum. Ya, jadi kalau misalnya ternyata pada tanggal 10 ya ada info bahwa ternyata ditetapkan bahwa kuponnya adalah 7,5%, ya berarti jangan protes ya karena masih ada di rentang penawaran umum. Tinggal kita kalkulasi ulang saja seperti itu. Ya. Nah, ini berarti kalau 3 tahun selama 3 tahun, tapi kita pembayaran kuponnya 3 bulan sekali, maka kita bisa bilang bahwa kita akan menerima 12 kali pembayaran. Ya, maka di sini ada 12 kali pembayaran kupon plus pelunasan. Jadi 1 miliarnya itu kembali kita. Nah, bagaimana kalau kita seorang minimalis? Misalnya kita langsung aja 5 juta. Hasilnya seperti apa? Coba. Ya, kalau kita misalnya seorang minimalis, kita mau coba-coba, oke lah saya taruh dulu 5 juta buat pengalaman saja. Ya, ini langsung ketemu hasilnya. Ya, berarti setiap kuartal atau setiap 3 bulan sekali dapat passive income 80.000. Sementara kalau misalnya kuponnya disetujui di 8,15%, ya, kupon yang kita terima itu adalah 91,533 ya sekali ya seperti ini. Oke. Nah, terus kalau 5Y bagaimana? Sama ya, tapi lebih panjang lagi ya karena pembayaran kuponnya itu semakin banyak, dan kalau 7 tahun berarti juga semakin banyak juga pembayaran kuponnya. Nah, file ini itu tersedia secara gratis ya di website
Mandiri Sekuritas, jadi tidak perlu minta saya tidak perlu menyediakan linknya ya untuk ke sana, bisa dicari bisa dicari sendiri ya di internet. Nah, sebenarnya yang ketiga adalah lembar minat. Jadi kalau kita sudah membulatkan tekad untuk berinvestasi di sini, caranya bagaimana? Tentu saja satu, bikin akun di sini. Terus yang kedua, itu mengisi lembar minat. Nah, lembar minat itu seperti apa tampilannya? Lah, lembar minat itu seperti ini tampilannya, ya kurang lebih ya itu ada 1 sampai 2 halaman. Tapi umumnya ya itu dijadikan satu. Resikonya ya kecil-kecil seperti ini ya kata-katanya. Ya. Nah, tapi di sini kalau kita lihat ya kita scroll ke bawah. Nah, yang penting itu di sini yang penting. Jadi kalau misalnya masih metode manual ya biasanya itu di print ya di print. Nah, terus kemudian kita tinggal mengisi saja. Ya, kita mau beli obligasi atau kita mau beli suku ijarahnya. Dan serinya apa? Seri A, B, C, ya, jangka waktunya sekian, indikasi tingkat bunganya itu berapa per tahun. Nah, tapi di sini yang kita isi adalah ini, kita tuh maunya berapa gitu. Ya, kita tuh maunya kalau saya beli seri A, misalnya seri A obligasi yang jangka 3 tahun, saya mau misalnya 1 miliar misalnya, maka saya itu menuntut ya kita menuntut bahwa tingkat kuponnya itu 8,15% lah ya 1 miliar itu enggak sedikit ya, bisa aja ya terserah kita namanya saja book building ya book building itu perusahaan dan wali amanatnya itu menjaring minat masyarakat. Masyarakat itu minatnya itu ngutangin perusahaan itu berapa secara agregat dan secara rata-rata itu mereka menuntut tingkat bunga obligasinya itu ya atau ekuivalen imbal hasilnya itu per tahun berapa persen seperti itu. Pak, kalau misalnya saya mau beli dua-duanya atau semuanya saya beli, saya borong, ya bisa silakan aja tinggal diisi saja semuanya. Ya, seperti itu. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk obligasi korporasi. Nah, jadi silakan ya bisa dilihat-lihat. Ya, sekali lagi saya bukan salesman dari Mandiri Sekuritas, saya independen, tetapi saya menjadikan website ini sebagai contoh karena ini satu-satunya website yang memang bagus untuk dijadikan konten, ya konten untuk edukasi. Ya, selain sama Endogas, kita bisa lihat di sini ya bahwa ada yang namanya Okbook dan Paper Mills, ya ini IDR itu rupiah, sementara ternyata kita bisa tahu bahwa yang obligasi itu juga ada yang USD, ya, Oktober dan Paperless juga ada obligasi USD. Ya, kita bisa lihat di sini. Jadi masing-masing perusahaan itu juga beda kebijakannya. Tadi kan 3, 5, 7 tahun. Nah, di sini ini si Okbook dan Paper Mills ya, itu seri ABC-nya ternyata setahun, 3 tahun dan 5 tahun seperti itu. Ya, USD-nya ternyata 3 dan 5 tahun saja. Dan kita bisa lihat di sini. Seri A setahun berarti nanti dapatnya 6,25 sampai 60%. Kalau belinya seri B dan seri C berarti sekitar 10%. Jadi ingat ya, diingat saja bahwa semakin besar ya, semakin besar kupon atau ekuivalensi imbal hasil yang ditawarkan itu setara dengan resiko. Ya, jadi kalau misalnya ingin membeli obligasi korporasi, saya sarankan ya itu membeli yang tenornya itu jangka menengah menurut ukuran akademisi. Ya, nah menurut ukuran akademisi, sebenarnya bukan akademisi juga ya. Di CFP maupun CSA yang namanya jangka menengah itu 3 tahunan. Ya, 5 tahun itu sudah paling panjang untuk ukuran jangka menengah. Sementara kalau 7 tahun, 10 tahun itu klasifikasi lebih ke arah jangka panjang. Ya, jadi dalam hal kasus seperti tadi, ya itu kalau misalnya di PT Samator Indogas ini seperti ini ya, itu secara apa pertama kali ya secara permukaan dulu saya akan langsung fokus ke seri A ini kalau PT Samator. Nah, kalau untuk Okipop dan Paper ini saya akan fokus ke dua ini aja, seri A dan seri B. Ya, tentu saja lebih ini ya, lebih menjanjikan seri B 2 digit persennya. Ya, tetapi ya sekali lagi kerjakan PR Anda. PR Anda apa? Pelajari perusahaannya, ya seperti itu. Ya.
Oke, jadi kira-kira itu ya yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar ya. Saya anggap ini adalah video pengantar supaya ini bisa menjadikan acuan atau panduan berinvestasi awal bagi sobat cendekia sekalian yang mau ekspansi investasi pasar modalnya di obligasi korporasi. Dan di zaman sekarang gampang ya 5 juta ya. Zaman saya dulu itu 100 juta gitu. 100 juta, terus kemudian mendekati 2020 turun 50 juta, sekarang gampang sekali 5 juta. Ya, jangan-jangan mungkin 5 tahun ke depan tuh 1 juta saja sudah bisa beli obligasi korporasi. Ya, ya itulah namanya perkembangan zaman, makin maju tuh makin enak ya. Biaya minimal untuk bisa investasi itu makin kecil. Ya, jadi saya harap kalau sobat cendekia ya sudah mendapatkan ilmu-ilmu seperti ini, silakan dipraktekkan tapi tentu saja ya dengan money management yang ketat. Ya, selalu gunakan uang dingin. Apalagi obligasi korporasi ini resiko likuiditasnya itu sangat rendah. Ya, likuiditasnya itu sangat rendah. Jadi resikonya tinggi. Ya, kita benar-benar harus punya uang dingin. Yang masuk itu harus uang dingin. Ya, nggak bisa ditarik soalnya. Gitu. Ya, jadi kira-kira itu dari saya untuk sekarang ini. Bagi para sobat cendekia yang merasa bahwa video ini bermanfaat untuk Anda, silakan like video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan juga follow channel ini supaya bisa mendapatkan notifikasi konten-konten terbaru dari Cendekia Financial Center. Ya, terima kasih sudah menonton video ini. Saya pamit dulu. Cerdas keuanganmu, merdeka finansial. Sampai jumpa.